Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kelompok 5 ini akan membuat podcast yang akan membahas tentang imunisasi anak dan dewasa. Mendengar kata imunisasi, pastinya kalian gak asing kan? Menurut kalian, apa sih imunisasi itu? Coba kita tanya pada Jessica. Menurut kamu imunisasi itu apa? Pengetahuanku, imunisasi itu suatu tindakan di mana memberikan vaksin untuk mencegah penyakit. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Masih sama kan, Mbak? Nah, benar apa yang dikatakan oleh Jessica. Definisi imunisasi itu sendiri adalah proses untuk membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Kalian pasti pernah kan imunisasi? Nah, itu adalah salah satu upaya pencegahan terbentuknya suatu penyakit tertentu. Contohnya, penyakit PD3. Penyakit PD3 itu apa sih? Penyakit PD3 itu adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya penyakit TBC, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis, polio, dan campak. Lalu tujuan imunisasi sendiri itu apa sih? Tujuan imunisasi itu yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, membangun kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Dan yang terakhir, membantu pertumbuhan secara optimal. Kalian tahu nggak macam imunisasi itu apa aja sih? Kalau di Indonesia ada beberapa program imunisasi seperti imunisasi hepatitis B, vaksin polio, vaksin DPT-HB di mana terdiri dari difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B. Kemudian ada vaksin DT di mana terdiri dari difteri dan tetanus. Selanjutnya ada vaksin TB yaitu tetanus, kemudian vaksin campak, dan vaksin TB, tetanus dan difteri. Lalu kita kapan sih mendapatkan imunisasi itu? Waktu kecil kan kita udah pernah mendapatkannya. Nah, apakah imunisasi itu udah lengkap semuanya? Bukan seperti itu. Pemberian imunisasi itu ada jadwalnya. Untuk imunisasi hepatitis B pada usia 0 sampai 7 hari, imunisasi polio pada usia 0 sampai 1 tahun, imunisasi DPT-HB atau difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis pada usia 2 bulan sampai 1 tahun. Lalu, imunisasi campak pada usia 9 bulan sampai 1 tahun dan pada siswa kelas 1 SD. Imunisasi difteri dan tetanus atau disingkat DT pada siswa kelas 2 dan 3 SD. Lalu imunisasi TT pada siswa kelas 2 dan 3 SD. Lalu yang terakhir imunisasi TT atau tetanus pada wanita usia subur. Tapi untuk saat ini masyarakat masih belum sadar begitu pentingnya imunisasi. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengajak dan menyadarkan akan pentingnya imunisasi itu sendiri? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, contohnya menjelaskan manfaat imunisasi seperti untuk mencegah infeksi penyakit, serta mendapatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit menular tertentu. Lalu bisa juga dengan mengingatkan untuk datang ke imunisasi berikutnya, karena kekebalan tidak akan optimal apabila pemberian belum lengkap. Kemudian bisa dengan mengajak tetangga, saudara, ibu hamil, dan balita untuk datang ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Serta jangan lupa memberikan penjelasan dampak atau efek samping setelah imunisasi, karena terkadang akan timbul panas setelah mendapatkan imunisasi. Hal ini merupakan reaksi yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Di Indonesia kan sering penyakit seperti TBC, difteri, campak. Itu apa sih? Bisa nggak kalian menjelaskan pengertian, gejala, serta cara penularannya itu gimana? Tentu, dengan senang hati aku akan menjelaskan tentang penyakit difteri. Nanti untuk penyakit selanjutnya biar yang lain yang menjelaskan ya.
Jadi, difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Untuk penularan virus difteri ini bisa dengan cara melalui kontak fisik dan pernapasan. Gejala yang terjadi biasanya, gejala awalnya adalah gelisah, kemudian aktivitas menurun, radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, kemudian demam ringan, dan yang terakhir dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil. Apa benar sih penyakit campak itu bisa menular? Benar sekali, penyakit campak merupakan penyakit yang menular. Penyakit campak ini disebabkan oleh virus Mycovirus viridae. Penularan infeksi terjadi karena menghirup percikan ludah penderita campak sewaktu bersin ataupun batuk. Nah, pada anak yang sehat dan bergizi baik, penyakit ini jarang berakibat serius. Gejala penyakit campak yang terjadi biasanya awalnya adalah demam, kemudian timbul bercak kemerahan, disertai dengan batuk dan pilek. Selanjutnya timbul ruam atau bintik kemerahan pada muka dan leher. Kemudian bintik kemerahan tersebut menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. Yang terakhir ada penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa, disebut dengan batuk darah. Penyakit ini menyebar melalui pernapasan, bisa lewat bersin ataupun batuk. Penyakit ini pada umumnya menyerang paru, namun juga menyerang organ lain seperti kulit dan tulang. Untuk klasifikasi TBC berdasarkan organ tubuh yang terkena ada 2. Yang pertama tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru. Untuk yang tuberkulosis paru itu menyerang jaringan parenkim paru, tidak termasuk pleura atau selaput paru dan kelenjar pada hilus. Sedangkan yang tuberkulosis ekstra paru itu menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung atau yang biasa disebut perikardium, kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lainnya. Gejala penyakit TBC biasanya yang terjadi adalah badan lemah, penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari. Dan gejala selanjutnya adalah batuk terus-menerus disertai dengan nyeri dada yang mungkin batuk darah. Bagaimana guys? Udah pada ngerti kan pentingnya imunisasi itu apa? Jadi kita sebagai generasi milenial harus sadar dan saling mengingatkan antar sesama bagaimana pentingnya imunisasi untuk diri kita. Cukup sekian podcast dari kelompok 5 ini. Apabila ada salah, mohon dikritik dan saran. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya guys. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.